1.900 mau 18.000. Bapak nggak ada niatan mau ngumpulin ke SSK selain rapat kuartalan gitu, Pak? Kan Bapak ketuanya, Pak. Bapak kan ketuanya sebagai ketua untuk membahas solusi terkait pelemahan rupiah ini. Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja. Tapi kalau ada kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita cepat, akan rapat cepat. Koordinasi itu seperti apa sih, Pak? Ya? Koordinasinya seperti apa? Dan apa gitu, Pak, yang dikoordinasikan? Kan setiap bulan kita ada rapat deputi kan. Terus setiap bulan mereka diskusi terus, ngasih masukan ke kita. Tapi kan kalau masalah nilai tukar, Bank Sentral adalah ahlinya. Kita serahkan itu ke Bank Sentral. Ya maksud saya, Bapak sebagai ketua ngelihat ini makin lemah terus, Pak. Bahkan mau 18.000, Pak. Kalau Pak Peri sendiri ngomong Juli baru menguat. Nah ini selama Juni ini berarti bisa 18.000 lebih ya, Pak? Enggak, kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatan pelemahannya 1-2 hari ini kan. Terus ada isu macam-macam, ada rumor macam-macam di pasar. Ada yang bilang saya suruh perbankan melakukan stress test kalau rupiahnya 18.000 lebih. Padahal saya nggak pernah isu seperti itu. Jadi banyak isu-isu di pasar yang membuat sentimen ke rupiah negatif. Tapi kalau kita lihat, kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi aja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat. Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi ini ada untuk saya fokusnya kebijakan pemerintah nggak, Pak? Ya. Faktor dari kebijakan pemerintah nggak? Gimana? Faktor menurunnya rupiah ini ada karena kebijakan pemerintah yang mungkin kurang. Nggak ada. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal kan? Orang bilang, banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depan ya? Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. APBN kita, Pak. Itu bulan Mei amat membaik kondisinya dibanding bulan April. Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7 dalam 5 bulan. Kalau kita hitung cara para ekonom yang di luar hitung-hitung, sekian bulan kali sekian bulan, saya ikutin aja. 12/5 kali 0,7 kira-kira, kalau saya nggak salah hitung ya, 1,7-1,8% dari PDB. Jadi kalau dari situ anggaran kita aman sekali, cuman orang akan pakai itu kan sekarang, pasti mereka akan lihat yang paling jelek. Tapi nggak apa, kita selalu hitung berdasarkan prediksi ekonomi dan prediksi yang benar, bukan hanya sekian persekian kali sekian. Dan di bulan Mei juga surplusnya, primary surplusnya positif lagi, lebih tinggi dibanding bulan April. Dan pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu, tumbuhnya 22% lebih. Jadi reformasi di perpajakan sudah menghasilkan peningkatan pendapatan perpajakan yang amat signifikan, sehingga anggaran kita amat aman. Jadi kalau ada isu pemerintah ada bilang tadi kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kita makin bagus. Nanti saya kasih tahu nanti kalau kita meeting di APBN kita ya. Saya kasih lihat gambar satu persatu seperti apa. Kalau perlu Pak Purbaya satu lagi, Pak, soal tanggapannya soal rating. kalau perlu Pak Purbaya satu lagi, Pak, soal tanggapannya soal rating. Pak, soal rating Moody's Pak ini negatif buat Danantara. Dimungkinkan Itu rating terbarunya bilang negatif, Pak, tentang Danantara. Outlook-nya itu gimana, Pak? Dari Moody's, Pak. kan biasanya modis akan ikutin sovereignnya. Sovereign kan punya kita, emang ada modis negatif kan. Jadi ikut itu, jadi itu bukan hal yang baru. Dampaknya gimana sih, Pak, ke surat utang kita, Pak? SBN? Berdampak kan, Pak, pasti, Pak? Ke rupiah dan ke rupiah. Karena di Rupiah karena Anda nakut-nakut semua nakut-nakut. Enggak apa-apa itu. Kan dia ikutin sovereign rating kita ya. Kita apa? Kamera, Pak. Triple B yang itu output negatif kalau modis. Jadi ya nggak bisa lebih tinggi dari itu. Yang paling tinggi di Indonesia adalah pemerintah atau sovereign, baru yang lain di bawah. Dan antara sama dengan punya pemerintah udah bagus sekali itu. Udah bagus. Pak Purbaya satu lagi, Pak. Tadi ambruk 5%, Pak. Karena Katanya karena fundamental ekonomi Indonesianya lagi nggak bagus, Pak. Karena kan neraca dagang kemarin surplusnya jadi semakin menyempit, Pak. Terus inflasinya 3,0. Iya. Iya. Berapa
target bank sentral 2,5 plus minus 1 kan, masih di dalam kan. Kemarin bulan lalu waktu 2,4 nggak muji. Sekarang begitu lihat, hancur, nggak hancur segitu. Jadi inflasi yang bagus itu bukan 0, tapi bukan juga double digit, tapi yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang masih dalam target. Kenapa Anda takut? Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu-isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, sama Cina, sama Cina. Yang lain. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam jam 7 sama S&P. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Ya. Pak,